Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Rival dengan NIM H1A1200081, Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Tujuan dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Sistem Perpajakan yang diampu oleh Pak Alpap Beryansyah, SIP, MIP. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola dan diperuntukkan untuk penerimaan pusat atau pemerintah nasional suatu negara. Pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, yaitu pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Ada 6 jenis pajak pusat. Yang pertama, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambangan. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan tertentu. Yang kelima, pajak karbon. Yang keenam, pajak materai. Di Indonesia, ada 3 jenis sistem pemungutan pajak. Yang pertama, sistem self-assessment system, yaitu aktif dalam menghitung atau melaporkan, membayar, dan menyetorkan pajak. Cara kedua, official assessment system, yaitu pajak pasif yang terutang dihutang oleh petugas. WP tinggal melakukan pembayaran. Yang ketiga, withholding system. Pajak yaitu pajak gaji yang dipotong secara otomatis oleh karyawan. WP menerima gaji bersih yang sudah dipotong. Dari pemaparan saya di atas, dapat kita simpulkan pajak pusat merupakan jenis pajak yang dikenakan oleh pemerintah pusat atau otoritas pemerintah yang berada di tingkat nasional. Dalam suatu negara, pajak ini biasanya digunakan untuk mendanai berbagai program dan layanan pemerintah yang bersifat nasional, yaitu pertahanan, infrastruktur, pendidikan, dan layanan sosial. Pajak pusat mempunyai jenis-jenis, yaitu pajak penghasilan, pajak pertambangan, pajak penjualan atau atas barang mewah, pajak bumi atau bangunan, pajak karbon, dan bea materai. Di Indonesia berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yakni sistem self-assessment system, official assessment system, dan withholding system. Proses administrasi untuk pajak pusat dilakukan pada beberapa tempat, misalnya seperti kantor pelayanan pajak, kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan, kantor wilayah Direktoral Jenderal Pajak, serta kantor pusat Direktoral Jenderal Pajak. Saran untuk pemerintah perlu mengoptimalkan sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi dan pemanfaatan teknologi. Yang kedua, harus melakukan edukasi kepada wajib pajak mengenai pentingnya membayar pajak dan manfaatnya bagi pembangunan negara. Yang ketiga, harus adanya peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui sistem pengawasan. Yang keempat, peningkatan koordinasi dan sinergi antara instansi dapat membantu dalam mengoptimalkan penerimaan pajak kepada keseluruhan. Demikian video yang dapat saya paparkan. Lebih kurang saya mohon maaf. Ada salah kata, salah ucap, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.